Recording in progress. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Izinkan saya melakukan share screen untuk presentasi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan presentasi, yaitu menyiapkan bibit kelapa sawit siap tanam. Saya dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nama saya Sujadi, lahir di Gunung Kidul 8 November 1973. Sampai dengan hari ini sudah 21 tahun saya bekerja sebagai peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit, terutama di kelompok peneliti pemuliaan tanaman. Nomor HP saya seperti yang dicantum, yaitu 0813563623 dengan nomor email so74di@gmail.com. Silakan Bapak Ibu yang ingin berhubungan bisa melalui WA di nomor HP tersebut di atas, dan bisa menghubungi email melalui alamat email yang saya cantumkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai peraturan yang kita sepakati untuk pelatihan pada pagi dan siang hari ini adalah, saya mohon Bapak Ibu bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu dimohon untuk tidak tidur, tidak sambil makan, tidak sambil main HP, dan dilarang merokok. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Terima kasih. Jadi tujuan dan manfaat dari pelatihan mengenai menyiapkan bahan tanaman kelapa sawit siap tanam atau nursery yang pertama, tujuannya adalah peserta kompeten menjelaskan cara melakukan pembibitan nursery kelapa sawit secara baik dan benar sesuai SOP pembibitan kelapa sawit. Kemudian manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta dapat menghasilkan benih kelapa sawit siap tanam, terutama untuk pemahaman teknik membuat benih nursery. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekilas ini adalah gambaran apa Bapak dan Ibu. Ya benar, ini adalah bibit kelapa sawit lewat umur, yaitu bibit kelapa sawit yang sudah lebih dari 18 bulan. Jadi bibit seperti ini Bapak dan Ibu masih bisa kita sertifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Kementan nomor 26 tahun 2021 yang mensyaratkan bibit lewat umur kelapa sawit harus direkomendasi oleh pemulia sebelum disertifikasi oleh dinas terkait, kemudian disalurkan kepada tani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembibitan utama tanaman kelapa sawit adalah pembibitan tahap kedua dalam proses menghasilkan bibit kelapa sawit.
yaitu dari umur 3 bulan sampai dengan umur 18 bulan. Tahap pertama biasanya adalah terkait persiapan areal. Jadi areal untuk lokasi pembibitan kelapa sawit MN harus dibersihkan dan diratakan. Dengan rata, maka akan memudahkan dalam menyusun polybag MN dan kultur tenis pembibitan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan saluran drainase. Ini terutama untuk memudahkan pembuangan air sisa penyiraman dan air hujan sehingga tidak ada genangan di lokasi pembibitan MN. Kemudian yang berikutnya untuk persiapan areal adalah pembuatan pagar keliling, terutama untuk menjaga keamanan bibit dari gangguan hama besar yang ada di sekitarnya, terutama dari binatang ternak yang biasanya ada di sekeliling pembibitan. Bapak dan Ibu, tahap berikutnya adalah pemasangan pancang untuk mengatur jarak tanam main nursery. Jadi anjuran jarak tanam adalah segitiga sama sisi dari ukuran 50 cm hingga ukuran 90 kali 90 kali 90 cm segitiga sama sisi. Jadi ini adalah sesuai peraturan Menteri Pertanian 131 tahun 2014. Dengan ukuran yang bervariasi ini tentunya juga akan menentukan kapasitas bibit MN yang bisa ditanam dalam satuan 1 hektar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahap berikutnya adalah pengisian media. Pengisian media ini adalah pengisian polybag untuk penanaman bibit umur 3 bulan transplanting dari pre-nursery. Biasanya kita mengisi polybag dengan media tanah ini sampai dengan 3 cm dari permukaan polybag. Dengan kapasitas ini maka berat polybag per 1 polybag adalah 20 kg kurang lebih. Kemudian media ini harus disiram selama 7-10 hari setiap hari sebelum penanaman bibit PN agar tanah lebih stabil. Dalam pemeliharaan bibit MN, yang pertama adalah penyiraman, dilakukan 2 kali sehari. Jika curah hujan lebih dari 8 mm per hari, maka penyiraman ditiadakan. Kemudian kebutuhan air per hari adalah 2 liter per polybag. Kemudian perawatan berikutnya adalah penyiangan, baik penyiangan di dalam polybag maupun penyiangan yang ada di luar polybag. Pemberian mulsa dianjurkan untuk mengurangi penguapan. Biasanya mulsa yang digunakan adalah sisa tanaman atau cangkang dari sisa pengolahan buah kelapa sawit. Untuk pemupukan kita anjurkan menggunakan NPKMK dengan rumus 15-15-64. Kalau tidak ada di pasaran kita bisa menggunakan NPKMK 12-12-17-2. Kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan garis bawahi dalam proses pembibitan nursery adalah pengelolaan bibit multi embrio. Ini harus kami jelaskan lebih tegas bahwa biasanya dalam proses transplanting dari PN-KMN akan ditemukan bibit-bibit multi embrio sehingga bibit-bibit ini harus kita pisahkan dengan perawatan tersendiri dibandingkan bibit-bibit yang tidak multi embrio. Ini dilakukan pada tahap
transplanting dari PNKM. Perawatan berikutnya adalah pengendalian gulma. Dalam perawatan ini harus dilakukan untuk mencegah berkembangnya hama penyakit. Hama terutama adalah kubunya, kemudian penyakit adalah cacak daun atau purpuraria. Jadi gulma di dalam polybag harus dicabut, sedangkan di antara polybag harus digaruk dengan menghindari penggunaan herbisida kontak karena akan menimbulkan kerusakan pada bibit yang kita pelihara. Kemudian terhadap bibit-bibit yang terserang penyakit bisa kita beri perlakuan fungisida berbahan aktif fenomil, difenoconazole, hexaconazole, chlorothalonil, tebuconazole, tembaga oksida atau propinep dengan dosis 0,1 sampai dengan 0,2% dengan rotasi 2 minggu sekali. Jadi penggunaan fungisida berbahan aktif yang berbeda-beda ini kita lakukan dengan rotasi supaya bisa menyembuhkan purpuraria yang menyerang bibit-bibit manuskrip kita. Kemudian bagian bibit yang terserang dipotong dan dimusnahkan. Untuk bibit-bibit yang terserang purpuraria berat harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Kemudian seleksi bibit harus dilakukan sesuai dengan Kementan 76 2017. Bibit-bibit yang pertumbuhannya terdapat kelainan genetik maupun kultur teknis harus kita seleksi dan tidak kita salurkan pada petani, terutama untuk bibit-bibit yang pertumbuhannya biasanya tidak standar. Ini adalah contoh-contoh bibit yang harus diakhir Bapak dan Ibu yang abnormal di nursery akibat faktor genetik. Biasanya bibit tumbuh meninggi dan kaku dengan sudut pelepah yang kecil, tajuk tegak. Kemudian yang berikutnya adalah bibit yang permukaan tajuknya rata. Ini karena faktor genetik harus kita akhir. Kemudian yang paling banyak ditemukan adalah penyakit tajuk atau crown disease. Ini bibit juga harus diakhir atau dimusnahkan. Kemudian bibit yang anak daunnya tidak membelah atau juvenile form, ini juga harus kita musnahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bibit yang anak daunnya sempit atau neuropinat, ini juga harus kita musnahkan. Jadi intinya adalah bibit-bibit yang abnormal harus dimusnahkan tanpa ada toleransi sehingga tidak terbawa ke lapangan atau dijual kepada pembeli. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka akan saya simpulkan dari pelatihan mengenai penyiapan bibit nursery, yaitu bahwa bibit nursery adalah bibit tahap berikutnya dari bibit pre-nursery, yaitu dari umur 3 bulan sampai dengan umur 18 bulan. Kemudian perawatan yang paling penting dalam perawatan bibit MN adalah penyiraman, penyiangan, kemudian pemupukan, kemudian pengendalian hama dan penyakit, dan tahap yang terakhir adalah tahap seleksi sehingga bibit-bibit yang abnormal tidak tersalur atau tidak kita jual kepada petani untuk ditanam di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.